Kembali lagi di video marketing bersama dengan saya Yusan. Pada suatu saat ada pertanyaan dari teman-teman di komentar. Ketika membuat NPM ya alias Node Package Manager, waktu itu mereka menanyakan tentang String Manager di video ini. Bagaimana untuk mengetes sedangkan tidak ada browser yang bisa diakses ketika development String Manager ini? Dan jawabannya ada di unit test. Selain untuk testing ketika membuat NPM ini, unit test juga sangat diperlukan untuk menjaga kualitas code yang kita tuliskan agar tetap aman ketika terjadi perubahan ataupun hal lainnya. Melalui video ini saya ingin membuat ajakan ya agar menjadi sebuah kebiasaan untuk menulis unit test terlebih dahulu sebelum membuat metode-metode yang panjang. Tentunya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Mari kita mulai. Di sini kita tidak akan membuat unit test yang sifatnya kompleks ya. Jadi di sini kita semacam buat getting start untuk unit test. Dan di sini saya menggunakan JavaScript untuk codingnya. Oke, konsep awal dari unit test sendiri adalah nanti kita akan membuat sebuah metode dan memastikan di unit test sendiri jika kita menggunakan parameter ini, kita memiliki beberapa ekspektasi-ekspektasi yang seharusnya sesuai dengan unit test. Dan jika tidak sesuai, maka nanti tesnya tidak akan pas alias error. Nah, target kita adalah di paste untuk semua unit test. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah project kosong untuk Node.js. Sepertinya di sini saya akan membuat function siapa pakai ya. Sepertinya saya ada beberapa koleksi di halaman GitHub saya. Sepertinya kita akan memakai ini aja. Ini adalah sebuah function untuk merubah epochs ya atau millisecond menjadi time format seperti ini. Dan di sini coba kita langsung konsol saja. Konsol dengan judul normal use ya. Namanya tuh ms2time. Coba kita ambil epoch time saat ini. Jadi kita masukkan sebagai parameter. Dan coba kita jalankan ini. Ini sebelum kita implementasi unit test. Node index. Sorry, kita lagi jalan di server set ya. Jadi sepertinya saya buat seperti ini saja. Jangan kita ulang-ulang. Oke, dan kita dapatkan jam ini. Nah, ini jika jalannya normal. Bagaimana jika kita buat lagi sebagai contoh? Kita masukkan asa string dan dia menghasilkan error. Nah, tugas unit test nanti adalah untuk menyiapkan beberapa ekspektasi return yang dihasilkan dari function ms2time ini. Nah, untuk unit test yang akan kita buat ini kita buat sangat sederhana sekali ya, karena dia nanti sifatnya adalah untuk mengetes function dari ms2time ini. Kita akan melakukan eksekusi dengan berbagai macam parameter dan sudah menyiapkan ekspektasinya. Untuk itu di sini kita bisa menggunakan banyak unit test yang tersedia di pasaran seperti Mocha. Biasanya Mocha dikombinasikan dengan unit test lainnya seperti Chai dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menggunakan Jest yang menjadi favorit saya saat ini karena dia fiturnya sangat beragam ya, mulai dari yang sifatnya dasar bahkan hingga bisa support untuk seperti React, Angular, Vue dan lain sebagainya yang dia sudah jalan di sisi UI, bukan cuma di bagian Node script-nya saja. Nah, untuk memulai kita memerlukan install terlebih dahulu Jest-nya di project kita. npm install self Jest. Sambil menunggu install, di sini kita siapkan script untuk running testnya ya. Saya menggunakan tes ini aja. Langsung saja Jest seperti ini. Tunggu sejenak untuk proses instalasinya.
Oke, proses install sudah selesai. Nah, untuk menjalankan unit testnya, Jess ini tinggal menjalankan command npm run test seperti biasa. Nah, berhubung belum ada unit test yang terpasang, jadi masih dapat error ya. Di sini saya ingin ini ya. Tadi kan kita jadikan satu di indeks ini, ingin memisahkan di mana ya? Sepertinya di sini aja. Kita ambil asal aja ms2temp biar cepat. ms2temp dan saya ingin buat file baru. Oh sorry. Ini hanya ingin memisahkan modul saja ya, agar lebih dikit lainnya. Dan ingin menyiapkan file unit testingnya seperti namanya ms2time.js. Sorry, the test. Nah, dengan nama .test ini otomatis Jess nanti akan mendeteksi bahwa ini adalah file untuk unit test dan dia akan eksekusi ketika kita running npm run test. Oke, ini tinggal saya export saja, modul export. .ms2time. Sorry, saya agak lupa untuk export di ES5. Kita jalanin dulu ya. Coba di indeksnya. Masih pakai require. Require. Oke, sepertinya saya salah manggil nih. Export modul.export. Sepertinya gini. Oke, kita tidak akan utak-atik ini, langsung saja kita buat unit testnya. Di sini kita tidak perlu import apapun ya. Sorry. Di sini kita perlu mengimport function yang akan kita lakukan tes. Dalam kasus ini ms2temp. Jadi langsung saja di sini aja. ms2time from no. Masih pakai require. Kita describe function ini semacam apa ya, H1 lah bisa dibilang kalau di artikel. Jadi ini tes ms2time. Nah, dalam describe ini ada konten lagi. Misal di sini kita akan menggunakan positive case ya. Ini bisa dibilang H2-nya. Judul positive case. Biar keren kita pakai P besar aja. Positive case-nya kita masukkan paramnya dulu, generate. Kita ambil dari epoch saja biar langsung kelihatan epoch converter. Coba saya refresh dulu. Sekarang ini 366 41 which ini milisecondnya. Terus kita siapkan untuk expect-nya. Expectation. Dia kan akan mengembalikan HIMSS ya. HHMMIIS dan MS milisecond. Kalau kita convert di browser dapatnya, coba bentar.
muted 044951, tapi MS-nya belum ketahuan ya berapa ya. Oh ya, saya tahu, ini kan tinggal di kopas ini aja. Kopas ini. Ternyata milisekonnya tidak terlihat. Kita apa? Di sini dapatnya 95221. Berarti 095221 milisekonnya saya ngasal dulu ya. Oke, barusan setelah saya convert dari epoch time ini dapat ini ya. Jam 9 lebih 49 detik 51 milisekon 01. Nah, ini seharusnya jika kita convert dari ms to time dengan menggunakan parameter epoch time ini, result ini harusnya sesuai dengan expectation sama. Nah, kita cek dari expect. Nah, untuk expect ini bawaan dari Jest ya, bisa kalian baca di dokumentasi lengkap dari Jest. Expect-nya tuh berarti result itu to actual, alias harus sama dengan expectation-nya. Nah, kita coba dulu apakah ini pas. Oke, ini pas ya, karena memang segini seharusnya. Nah, semisal jika ini kita eksekusi lagi, ini negative case ya. Negative case itu semisal parameternya tidak sesuai dengan harapan dari developernya. Dalam kasus ini saya ingin memasukkan mama. Nah, ini kan error ya, karena tidak utak-atik untuk bagian expectation ya. Saya ingin jika ada pengguna function ini, dia menggunakan parameter di luar ini, di luar number yang valid, kayaknya ekspektasinya ingin 0 saja. 0 dalam bentuk string. Nah, jadi kita di sini belum utak-atik functionnya ya. Kita membuat semacam apa ya, peraturannya, agar nanti fungsinya sesuai dengan unit test ini. Negative case string param. Oh ya, ini seharusnya nih ya, positive case ms number. Ini harusnya kalau gini dia juga pas sih. Sorry. Ini kita komen dulu. Memastikan fungsinya jalan ya tanpa sebelum kita utak-atik. Oke, aman. Kita buat satu peraturan dulu ini. Kayaknya ini saja ya. Nah, ini langsung kita utak-atik di bagian fungsinya. Berarti kita melakukan pengecekan di duration ini. If type of duration bukan apa ya, bukan number paling. Nah, kita stop di sini. Berarti jika kita eksekusi ini di indeks tadi, msutem dengan paramnya asa, dia harusnya returnnya 0. Coba kita eksekusi. Not index. Oke, 0 ya. Nah, di sini kita tes lagi. Seharusnya semuanya pass jika sesuai. Masih ada yang fail. Coba kita cek apa yang fail itu. Expect-nya belum sesuai ya. Dia expect 0 tapi mereceive 0 yang bukan string. Jadi ada di sini. Nah, ini harusnya string juga. Karena di sini kita sudah punya janjian tuh returnnya string. Masih fail. Oke, sepertinya perlu dites lagi. Dan ini sudah pass untuk semuanya ya, sesuai dengan aturan kita.
Jika parameternya benar angka, dia akan dapat expect ya, sesuai dengan yang harus memang di return. Dan jika parameternya string atau selain number, dia pasti selalu mendapatkan string 0. Dan masih banyak kemungkinan lain yang bisa dimasukkan ke unit test ini. Nah, berkat unit test ini juga, jika ada misal anggota tim kita ingin utak-atik function ini, semisal dia ingin merubah menghilangkan millisecond ya, karena ternyata memang tidak dibutuhkan seperti ini. Ini memang tidak error ya, tapi kan tidak sesuai dengan perjanjian awal dulu. Coba kita eksekusi di not index ini. Nah, di sini kan tidak masuk error ya, cuma mengganti format. Tapi jika run unit test, dia seharusnya fail karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, disinilah kita bisa melakukan berbagai macam pembatasan-pembatasan ketika ada update liar ya. Bisa diintegrasikan dengan pre-commit, ataupun seperti video kami sebelumnya, dikombinasikan dengan GitLab CI. Jadi jika unit testnya tidak pas, nanti tidak bisa merge. Kurang lebih seperti itu. Ya, silakan kembangkan untuk unit test ini masih sangat basic sekali. Banyak yang bisa kita kembangkan di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video mau coding berikutnya.